Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini, pelajaran IPA akan membahas tentang benda dapat berubah bentuk. Benda-benda yang dapat berubah bentuk, misalkan wujud benda, perubahan benda, kegunaan benda. Yang pertama, wujud benda. Ciri-ciri benda padat dan benda cair. Ciri-ciri benda padat. Pertama, alat dan bahan, buku atau alat tulis. Langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan buku di mejamu. Yang kedua, amati bentuk dan ukuran buku. Yang ketiga, pindahkan buku ke meja lain. Amati bentuk dan ukuran buku. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah bentuk buku berubah setelah dipindah? Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ukuran buku berubah setelah dipindah? Ciri-ciri benda padat walaupun dipindah bentuk. Benda padat tetap ukuran. Benda padat tetap. Yang sekarang, ciri-ciri benda cair. Untuk alat dan bahannya, kita siapkan gelas, botol, dan corong. Yang kedua, segelas air bersih. Dan yang ketiga, spidol. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan segelas air, beri tanda tingginya, amati bentuk dan jumlah air. Yang kedua, tuang air dari gelas ke botol dengan corong, amati bentuk air dalam botol. Yang ketiga, tuang air dari botol kembali ke gelas, amati bentuk dan jumlah air. Benda padat yang kedua. Berbagai benda padat di sekitarmu, seperti lemari, meja kursi, dan televisi. Yang kedua, papan tulis, tas, dan alat tulis. Yang ketiga, lampu jalan atau halte, dan mobil. Berbagai benda cair di sekitarmu, contohnya air minum, susu sirup, dan minyak. Yang kedua, air di kamar mandi. Yang ketiga, air sungai dan air hujan. Sekarang tulis ulang di buku kamu. Tulis benda padat di sebelah kiri, tulis benda cair di sebelah kanan. Di sini ada contohnya topi, kayu, batu, dan air hujan. Untuk soalnya, buka buku tematiknya dan kerjakan latihannya. Sekarang, isilah dengan benda padat atau benda cair.
Lihat contohnya, banyak benda di kamar mandi. Air adalah titik-titik, sampo adalah titik-titik, gayung adalah titik-titik, dan sikat gigi adalah titik-titik. Untuk contoh yang kedua, Hani berjalan di tengah turun. Air hujan adalah titik-titik. Payung Hani adalah titik-titik. Jas hujan adalah titik-titik. Sepatu dan tas Hani adalah titik-titik. Ada benda padat yang lunak, contohnya lilin mainan dan tanah liat. Benda padat yang lunak dapat dibentuk, caranya ditekan-tekan dengan tangan. Contohnya di sini tanah liat dan akan dibentuk oleh manusia. Contohnya dibentuk menjadi genteng atau menjadi pot dan lain-lain. Adapun perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair. Lilin dan mentega benda padat. Jika dinyalakan, lilin akan meleleh. Lilin mencair karena terkena panas. Mentega juga seperti lilin. Mentega mencair jika dipanaskan. Dan di sini contohnya mentega dipanaskan oleh lilin. Es batu dan es krim benda padat. Jika diletakkan di tempat terbuka, es batu dan es krim akan mencair. Di tempat terbuka, udara panas. Contohnya, es krim atau es batu jika dipanaskan akan mencair. Untuk perubahan benda cair menjadi padat, jika dinyalakan, lilin mencair. Jika dimatikan, lilin menjadi dingin. Jika sudah dingin, lilin cair membeku. Lilin cair berubah menjadi padat. Di puncak gunung, udara sangat dingin. Di sana, minyak cair dapat membeku. Mentega juga bisa membeku kalau cair. Mentega cair. Benda cair dapat berubah wujud menjadi benda padat jika didinginkan. Benda cair dapat berubah wujud menjadi benda padat jika didinginkan. Pengertian air di sini adalah benda cair, es batu, benda padat, air dapat menjadi es batu jika didinginkan dalam kulkas. Sekarang kegunaan benda-benda di rumah. Di rumah ada banyak benda di dalam rumah, ada meja dan kursi, ada lemari dan tempat tidur. Di teras juga ada pot, bunga, dan kursi. Di kamar mandi ada ember dan gayung. Sekarang ada banyak benda yang bisa disebutkan. Benda-benda itu bisa menggambarkannya. Contohnya di rumah. Karena waktunya sudah selesai dan pertemuan hari ini sudah kita bahas semua.
Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.